Video ini akan membahas tentang bab 5 jaringan komputer dan internet, informatika kelas 10, kurikulum sekolah penggerak. Tahukah kalian apa yang akan terjadi jika saat ini tidak ada jaringan internet? Bayangkan kalau kita tidak punya akses internet satu hari pun. Namun, apakah saat kita terhubung ke internet itu selalu aman? Internet saat ini merupakan salah satu hal penting yang membantu banyak aspek kehidupan. Saat ini, ketika kita akan membuka rekening baru di bank, kita tidak perlu lagi mengunjungi kantor bank, tetapi cukup mengakses aplikasi bank yang tersedia secara online. Jadi, internet itu sesungguhnya sangat mempermudah kehidupan kita. Mencari materi pelajaran pun juga cukup mencarinya di berbagai sumber online. Tetapi hati-hati ya sama informasi yang hoax. Jadi materi pelajaran pun tidak hanya bersumber dari guru. Kalian bisa mencari sumber referensi lain dari internet. Di sini ada jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama, artinya dalam satu lokal. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut alamat IP atau IP address. Ini contohnya pada gambar, setiap perangkat memiliki IP address yang berbeda-beda. Gambar ini merupakan jaringan lokal yang menghubungkan 5 perangkat, yaitu 3 komputer, 1 HP, dan 1 laptop. Contoh dari IP address atau alamat IP misalkan 192.168.01. Jaringan lokal dalam implementasinya biasanya terdiri satu perangkat yang kita sebut sebagai server dan perangkat lainnya yang disebut sebagai klien. Gambar tersebut menunjukkan jaringan lokal yang menghubungkan 5 perangkat. Dan setiap perangkat itu memiliki IP address yang berbeda-beda. IP address sendiri terdiri dari 32 bit. Ini contohnya IP address dalam bilangan biner terdiri dari 32 bit yang terpisah menjadi 4 bagian, dipisahkan oleh lambang titik. Dan IP address-nya menjadi seperti ini. Internet. Berbeda dengan jaringan lokal, internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya, kalian berada di Jakarta. Dengan jaringan internet, kalian bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan, bahkan di negara lain. Internet sendiri sudah sangat kita butuhkan ya. Jaringan lokal bisa mengubah menjadi jaringan internet. Ini contoh dari jaringan internet. Kemudian dalam sejarahnya ternyata internet hanyalah sebuah penelitian pada tahun 1960-an. Dia hanya sebagai proyek, tetapi lembaga ARPA mengembangkannya menjadi infrastruktur publik dan berkembang hingga saat ini, dan akhirnya kita bisa mengakses internet sampai saat ini. Untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Provider yang ada di Indonesia misalnya Indosat, Telkomsel, dan lain-lain. Jika jaringan lokal terhubung dengan ISP, baik secara berkabel maupun nirkabel, perangkat dalam jaringan lokal bisa mengakses internet. Nah, di sini internet yang ada di Indonesia sangat banyak, dan kalau di Indonesia masih menggunakan internet 4G. Konektivitas internet. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Jadi konektivitas internet ini ada 2 macam, yang jaringan berkabel atau menggunakan kabel dan nirkabel atau tanpa kabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon
maupun televisi yang terhubung dengan Internet Service Provider atau ISP. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Yang pertama, dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Contohnya di sini ada gambar diagram konektivitas internet jaringan berkabel melalui dial-up dan ASDL. Nah, dalam dial-up PSTN ini, 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Ini sekitar tahun 2000-an sangat eksis ya jaringan internet ini. Bekerja melalui jalur PSTN ini, dial-up PSTN ini bisa terhubung dengan ISP atau Internet Provider. Nah, kecepatan dari dial-up PSTN ini lumayan rendah, hanya sekitar 12-20 kbps atau kilobyte per second, dan yang paling maksimal hanya mencapai 56 kilobyte per second. Makanya sekarang sudah sangat jarang orang yang menggunakan konektivitas internet dengan dial-up PSTN. Konektivitas internet pada jaringan berkabel selanjutnya yaitu ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Konektivitas internet dengan ADSL ini pada prinsipnya sama dengan dial-up yang menggunakan jaringan kabel, tetapi yang membedakannya ialah jenis modemnya. Pada ADSL, modem yang digunakan yaitu pada spektrum 34 Hz sampai 1104 Hz. Dengan ADSL, kita bisa mengirimkan suara hingga fax ke pengguna dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Selanjutnya ada LAN atau Local Area Network. Sistem kerja LAN sendiri ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui Internet Service Provider atau ISP. Kemudian komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksial atau UTP. Nah, di sini ada ilustrasi dari konektivitas jaringan LAN. Jaringan LAN sendiri hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Selanjutnya ada konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini artinya tanpa kabel untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Untuk konektivitas internet pada jaringan nirkabel, yang pertama ada GPRS atau General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet ini menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Nah, di sini ada ilustrasi dari konektivitas jaringan nirkabel pada via GPRS. GPRS ini dapat digunakan untuk ponsel tipe GSM. Sistem ini bisa untuk transfer data berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surel atau surat elektronik. Selanjutnya ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity, sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Nah, ini sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari karena Wi-Fi ini tergolong praktis dan tanpa kabel. Selanjutnya ada akses satelit, merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan aksesnya cukup tinggi. Namun kekurangannya adalah di sini mahal untuk akses satelit, apalagi di Indonesia. Namun sesuai sih dengan fasilitas yang ditawarkan. Kalau Wi-Fi itu kecepatan atau frekuensinya cukup tinggi, 2,4 GHz. Tapi kalau pakai parabola atau akses satelit lebih tinggi, tapi kekurangannya adalah harganya yang mahal. Selanjutnya, komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan kirim pesan atau SMS, panggilan suara maupun transfer dokumen, di dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Di sini ada gambar salah satu alur kerja proses komunikasi data SMS
melalui ponsel. Pesan dikirim dari HP pengirim, kemudian komunikasi data dalam ponsel dilakukan melalui BTS atau Base Transceiver Station. Kemudian baru melalui beberapa alur hingga terkirim ke penerima. BTS pada ponsel melalui beberapa cara dan media, yaitu antara lain Bluetooth, kabel data ataupun jaringan komunikasi seperti CDMA atau Code Division Multiple Access atau GSM, Global System for Mobile. Komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet. Ada beberapa cara komunikasi data menggunakan ponsel melalui jaringan internet, yaitu ada GPRS atau General Packet Radio Service, merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kilobit per second. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang, nih zaman dulu ya. Kemudian ada Edge atau Edge Data Rate for GSM Evaluation, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibanding dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kilobit per second. Tapi masih cukup rendah kalau yang ini. Kemudian 3G. Nah, ini sudah menggunakan sistem jaringan. 3G merupakan jaringan internet GPRS versi ketiga atau generasi ketiga yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatannya lebih tinggi lagi, yaitu 384 kilobit per second sampai 2 megabyte per second. Kemudian ada generasi berikutnya yaitu HSPA atau High Speed Packet Access yang dikenal dengan nama 3.5G dan memiliki kecepatan 600 kilobit per second sampai 10 megabyte per second. Atau sistem yang kita kenal itu sinyal H+ ini ya, tapi tergolong masih rendah sih kecepatannya. Nah, HSDPA atau High Speed Downlink Pocket Access atau dikenal dengan nama H+ pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 megabyte per second. Nah, selanjutnya yang terbaru yang sering kita gunakan itu 4G atau LTE Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 megabyte per second. Saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. Namun, ternyata di Indonesia mayoritas masih menggunakan sistem 4G LTE. Tapi di beberapa negara maju itu sudah mengembangkan sistem jaringan 5G. Nah, komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet 5G yang merupakan jaringan generasi kelima, ini yang terbaru yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi dari generasi sebelumnya yaitu 4G. Jaringan 5G menjanjikan kecepatan yang dapat membuat internet seluler setara dengan Wi-Fi. Jadi lebih cepat, misal kita download film, download game, atau download buku internet itu bisa lebih cepat karena kecepatannya lebih tinggi dari 4G. Namun di Indonesia masih sangat awam yang menggunakannya. Secara teknologi, jaringan ini merupakan evolusi dari teknologi seluler kita saat ini. Nah, di sini ada data beberapa negara yang sudah menerapkan jaringan 5G. Kecepatan downloadnya itu mencapai yang paling cepat internet di seluruh dunia itu South Korea atau Korea Selatan. Kecepatannya mencapai 449,31 megabyte per second. Bayangkan cepat sekali ya. Kemudian ada Taiwan, UK, Jepang, Jerman, Australia. Nah, di sini mayoritas adalah negara-negara yang sudah maju, tapi Indonesia sudah
mengenalkan atau Telkomsel sudah punya jaringan 5G, cuman belum merata di seluruh Indonesia. Apa sih perbedaan dari jaringan 5G dan 4G? Nah, di sini mengutip dari Indozone, jaringan 5G sudah mulai dikembangkan oleh banyak negara maju di dunia. Bahkan Indonesia ikut mengembangkan jaringan 5G melalui Telkomsel. Namun, apa perbedaan dari 5G dengan jaringan 4G? Di sini dilihat ada ilustrasinya. Kalau 5G kecepatannya mencapai 100 MB per second sampai 1 GB per second. Nah, tapi kalau 5G ini lebih cepat lagi, bisa sampai 10 sampai 800 GB per second. Kemudian kalau 4G memiliki 12 antena dalam mengakses data, sedangkan 5G bisa sampai 100 antena, dan koneksi 4G itu dapat terkoneksi dengan gadget seperti tablet, laptop, dan PC. Nah, kalau 5G itu lebih canggih lagi, dia bisa dapat dikoneksikan dengan banyak alat seperti mobil listrik ataupun mesin cuci. Nah, kabar jaringan 5G di dunia dan di Indonesia. 5G sudah mulai digunakan di negara maju seperti data yang tadi di Korea Selatan, Amerika Serikat. Komunikasi data dengan ponsel. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Di sini ada koneksi dengan kabel, contohnya kabel data. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel. Gunakan lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dan perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki port USB. Karena menggunakan kabel, jangkauan koneksi ini sangat terbatas sesuai dengan panjang kabel data yang kalian miliki. Misal kalian ke warnet terus mau memasukkan foto ke HP atau dari HP ke komputer, bisa menggunakan kabel data. Selanjutnya, koneksi dengan Bluetooth. Di sini Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,45. Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. Contohnya sekarang ada mouse tanpa kabel, ini berarti bisa menggunakan sistem Bluetooth. Selanjutnya, koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel menggunakan teknologi Wi-Fi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. Kenapa? Karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Kapasitas bandwidth maksimum sangat bergantung pada jarak dan data rate dari perangkat akses point. Namun, kekurangan koneksi dengan Wi-Fi ini ialah jangkauannya yang tidak jauh, maksimum 100 meter, tetapi dengan bandwidth yang minimum, yaitu data rate-nya 1 MB per second. Ini contoh ilustrasi koneksi data menggunakan Wi-Fi. Contohnya kita tethering ya sama temen kalau nggak punya paket. Kemudian proteksi data saat berinternet. Nah, di sini tahukah kalian bahwa saat menggunakan media sosial, pesan yang kalian kirimkan itu dienkripsi. Enkripsi artinya setiap pesan atau panggilan yang dilakukan melalui media sosial dienkripsi untuk melindungi pesan supaya tidak diketahui oleh orang lain atau tidak bocor. Seperti WhatsApp sekarang sudah menggunakan sistem enkripsi. Nah, ini ilustrasi jika pesan di media sosial tidak dienkripsi atau tidak diproteksi. Ketika kita mengirim pesan, jika servernya tidak dienkripsi, maka rawan hacker atau kejahatan internet mengambil data kita. Makanya ketika kita menggunakan internet, bijaklah, apalagi banyak link yang menghubungkan kita dengan hacker. Jadi jangan sampai kita tertipu atau mengklik link-link yang hoax. Itu sangat berbahaya, apalagi kalau data kita bisa bocor.
Misal data rekening HP, rekening bank, data kita itu jika sudah sampai ke hacker maka bisa disalahgunakan seperti pinjaman online dan lain-lain. Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman karena melakukan proteksi pada data yang kalian input ialah dengan melihat di alamatnya apakah didahului dengan HTTPS dan ada ikon seperti kunci di sebelah alamat situs web. Semua kegiatan tersebut diatur oleh suatu protokol HTTP. Namun HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi enkripsi ini berbasis HTTPS dinamakan SSL yang merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. SSL ini adalah suatu teknologi keamanan standar yang memungkinkan komunikasi terenkripsi antara peramban web dan server web. Jadi antara peramban atau pengakses dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi resiko informasi yang bersifat sensitif. Contohnya nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi email. Jadi biar tidak dihack. Seperti Facebook itu sering kena hack jika kita sering mengklik link-link yang tidak aman atau link-link yang memang hacker buat untuk mencuri data kita. Nah, pencurian ini rawan terhadap perusakan oleh peretas dan pencuri identitas dan bisa identitas kita disalahgunakan. Contoh dari situs web yang bersertifikat SSL adalah situs yang dimiliki oleh Kemendikbud, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, diawali dengan HTTPS dan ada lambang gembok yang terkunci, artinya dia situsnya aman dan menggunakan sertifikat SSL. Sertifikat SSL ini berfungsi untuk mengotentikasi identitas situs web untuk menjamin pengunjung bahwa situs web tersebut bukan merupakan situs web palsu, sekaligus mengenkripsi data yang sudah dikirim. Pada website yang dilengkapi dengan SSL, ketika kalian menekan ikon kunci akan muncul informasi tentang validitas dari sertifikat tersebut seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Sebelum kalian mengunjungi sebuah situs web, pastikan bahwa situs web tersebut aman. Nah, nanti silahkan praktekkan, kunjungi situs Kemendikbud, alamatnya www.kemendikbud.go.id. Nah, kalian klik ikon kuncinya. Di situ akan muncul informasi tentang validitas dari sertifikat tersebut. Jadi, bijaklah dalam berinternet dan jangan sampai data kita bocor sehingga hacker akan menyalahgunakan data kita. Mari bijak dalam menggunakan sosial media dan internet.